makom di mana ruh kita itu dalam kondisi tidak baik-baik saja. Artinya jiwa kita ini dalam belenggunya nafsu, Pak. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Jiwa kita itu dalam kondisi menjadi budaknya hawa nafsu. Tandanya mana? Kalau hati atau jiwa kita, ruh menjadi budaknya nafsu. Hati kita ini bergantung pada selain Allah, yaitu terhadap nafsu, yang nafsu itu mendo-mendo garwo, mendo-mendo anak, mendo-mendo sandang pangan papan, yang keseluruhannya itu disebut mataul hayat di dunia, kesenangan kehidupan yang ada di dunia. Kapan masa itu terjadi? Masa itu terjadi ketika kita masuk dan manjing waktu akil balik dewasa. Kalau anak seperti segini itu jiwanya fitrah, Pak, belum kecampuran hubbus syahawah. Ini anak seperti ini itu belum balik, itu Allah posisikan itu kadang di khos, kadang di khawasul khawas. Di khos dijak ngomong perkara urusan dunia gak nyaut anak, dijak rembukan perkara urusan mergawe dan lain sebagainya belum nyaut. Kalau di khawasul khawas nyaut. Pak, sedoyo menungso iku ngoten jiwanya. Lah, ketika kita sudah masuk akil balik, bahkan sudah berumur kita ini, ada yang 40, ada yang mohon maaf, ada yang 50, ada yang 60, bahkan ada yang 70 lo kinten. Kalau 100 dereng nggih, dereng. Pertanyaannya, posisi ruh kita ada di makom mana? Ini nanti saya jelaskan. Jikalau di makom am, sifat karakter hati kita bergantung terhadap nafsu, yang nafsu mewujudkan dirinya rupa garwa, rupa anak, rupa sandang pangan papan, yaitu duniawi ya. Padahal Pak nyun sewu, kalau kita mau neliti lo ya, siapa sih di balik kita itu? Fi kulli mukawwanat khafiyun hayyun. Pundi ka saya.
iku ing dalem saben-saben makhluk. Makhluk yang bernyawa atau tidak bernyawa. Makhluk benda mati atau benda hidup. Khafiyun utawi ono sesuatu sing halus. Iki kalau kita sadar. Siapa? Ai hayyun, itulah urip. Terus siapa urip itu? Siapa hidup itu? Wa huwa wujudullah. Itulah wujudnya. Boten kenging disawang sarana mripat niki. Harus dengan ainul basirah mripate ruh. Disebut sebagai napa Pak? Mani'e ainul basirah itu disebut ihsan. Orang Jawa mengatakan rasa. Itu manik. Atau biasanya ulama tasawuf mengatakan al-fu'ad. Hati mani'e mripat. Nek cara niki lan wonten manik nggih. Nek meripat iki enggak ono mani'e nggih mboten ketinggalan ngoten nggih. Manik rasa. Artinya dalam hati meripat ati jenengan itu ada yang disebut pangrasa. Carane dos pundi? Jenengan harus membangunkan manik tersebut itu untuk merasakan kehadiran wujude urip. Bukan hidup yang kumaksud sifat loh Pak, tapi yang disifati, yang Al-Quran Allah dawuh laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu yang lain. Tapi bisa jenengan raos. Bapak Ibu, ini kalau kita sadar. Sekarang saya kembalikan satu pertanyaan. Prayogi mboten pantaskah segala hal kebutuhan kita itu selalu ditemani Allah wujude? Tidur ditidurkan, bangun dibangunkan, pingin nafas dikeluarkan dimasukkan Allah, mata pingin bisa memandang dipandangkan Allah, telinga bisa ingin mendengar suara didengarkan Allah, jenengan pingin bisa berdiri, ruku, sujud, duduk, semuanya dilayani Allah. Pantaskah kita tinggalkan beliau? Satu sisi kita ikut terhadap nafsu. Yang nafsu itu Bapak Ibu, innan nafsa la amaratum bisu, mendorong hati kita supaya lalai, nggak sadar terhadap sejatine sing yang melayani kita. Bahkan waktu sholat aja kita nggak akan pernah ingat pada Allah. Ya di situ persoalannya. Kedorong hati ini. Insyaallah. Apakah tidak lebih baik daripada kita lebih baik segawon? Tahu segawon ya? Oke, kalbun. Niku lho sing melet-melet. Beliau, tak celuk beliau. Karena ayatnya ada. Beliau itu Pak setia banget terhadap tuannya. Karena tuannya lah yang kasih makan, kasih minum, dan yang menyayangi.
segawon ini, anjing ini Pak, beliau taruhkan nyawanya demi tuannya. Lho tenan lho niki. Itu segawon. Karena dia tahu tuannya lah yang kasih makan, kasih minum, kasih tempat, kasih fasilitas kehidupan dia. Bisa dia membedakan antara mana tuannya dan bukan. Kok umpama segawon itu Pak nggak najis mughaladah secara syar'i, Pondok Jaya Baru tak peki segawon. Nggih. Hai bekucing. Segawon. Lebih baik beliau itu daripada kita manusia yang sifat dan karakter kita itu tidak tahu siapa Tuhan kita. Bahkan kita minta Tuhan, mencari Tuhan, bendoro yang tidak kekal. Duh, niki fakta loh Pak. Semua kita memang begitu. Akhirnya jiwa kita dikatakan jiwa yang kotor Pak niki. Di mata Allah. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Jiwa yang seperti ini kondisinya itu buta pada Allah. Bahkan mohon maaf, ulaika kal an'am balhum adzal. Ayo nek ningali ayat niki lebih baik anjing Pak daripada kita. Sifat loh maksudnya, sifate bukan wujud dohire niki, mpun salah paham sampeyan. Sifate. Balhum adzal, bahkan lebih bagus daripada dia. Pertanyaannya, sifat kita yang seperti ini ketika saat kita di makom mana? Saya menyebut kita itu karena tidak ada perbedaan, nggak pandang bulu. Karena semua kita seperti itu. Pengen tahu? Monggo, ayo dikaji. Satu bab yang membicarakan tentang tabiat, karakter, sifat ketika kita ada di makom am. Mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk mendiskriminasikan satu golongan atau kelompok badan. Tidak. Saya berbicara dan menceritakan keadaan jiwa kita di saat menjelang akil balik, entah sampai umur berapa tahun kita. Faslun ai hadza faslun utawi iki fasol kang jelasake tabiatuna iku karakter kita sebagai manusia. Kama qomis syariah syariati, mohon maaf, sebagai golongan kita yang ada di makom am atau makom syariah saja. Jiwa Pak, bukan jasad loh ya, mohon maaf. Sing dereng nrimo nggih. Saya tidak mengurangi rasa hormat, enggak ada niat sing macem-macem boten. Hanya satu, supaya kita sebelum meninggal sudah tinggalkan makom itu. Ngoten loh, naik makom. Maksudnya di situ. Wa fi kulli umuri dunya lan iku ing dalem saben-saben pira-pira perkara donya. La buddha
utawi mesti lana kedui kita menungso iku kajamaatin syar'iyatin fakot, sebagai golongan makom am saja. Yes, niki. Kita mulai dari situ. Apa sing mesti antakuna ing yen to ana iku fi kulubina ing dalem piro-piro ati kita, berarti jiwa maksudnya ati niku roh kita. Apa sing ana as-sifatit taliyati, piro-piro sifat berikut ini. Ketika kita itu manusia masuk akil balik Bapak Ibu, di dalam setiap perkara apapun ada beberapa sifat kita sebagai golongan am sebagai berikut. Pertama, inna aktsara qulubina, sak temene akeh-akehe piro-piro ati kita iku latas tatiu ora bisa apa tauhidullah iku latas tatiu ora bisa sapa-sapa apa kulubina tauhidallahi ing ngesakake Gusti Allah fi jami'il makhluqat, ing dalam setiap piro-piro makhluk, sekabehane piro-piro makhluk. Ngeten karepe. Kebanyakan kita, bahkan semua kita tidak bisa, Pak. Ketika memandang dan melakukan perbuatan apapun pada diri kita sebagai makhluk atau di makhluk kita untuk mengesahkan Allah mboten saged. Tidak bisa. Padahal tadi saya katakan fi kulli mukawwanat khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Setiap dalam diri makhluk itu ada sesuatu yang menggerakkan, yang halus. Itulah Allah. Hati kita nggak bisa, Pak, mengesahkan itu. Akhirnya apa? Segala aktivitas baik yang terjadi pada diri kita maupun terhadap makhluk lain, hati kita hanya bisa memandang dan bersaksi makhluknya yang melakukan. Iman kita itu didorong oleh nafsu supaya beriman, meyakini yang melakukan itu adalah makhluk. Diakui atau tidak, siapapun kita pasti seperti itu. Karena ini proses. Makanya mengapa Allah mengutus utusan itu untuk turun setiap umat. Ada di situ nanti. Liyudhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Beliau datang itu untuk membawa satu obat. Untuk apa tujuannya? Mensucikan jiwa kita yang kotor. Untuk bisa kita keluar dari belenggunya nafsu. Ini secara tauhidnya begitu. Untuk membebaskan rohaniyah kita dari penjaranya nafsu. Kita itu dipenjara nafsu lewat hubus syahwah, Pak, hubud dunia. Akhirnya jatuhnya hati kita di situ. Jadi nggak bisa kita itu untuk mengesahkan Allah atau bersaksi terhadap Allahnya. Bersaksi itu melihat, menyatakan, memandang. Justru hati kita memandang makhluknya. Padahal dalam pondasi dasar sebagai rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Laksana rumah, Pak. Nek pondasi niki
Ora enek pondasine. Ya rubuh, gampang rubuh. Omah kadike pondasi piye? Sebuah bangunan nggih wis tanah elo, tanah gerak. Enggak dikasih pondasi, enggak dikasih slope, enggak dikasih sepatu. Pedot mboten temboke. Pedot. Apalagi enggak ada pondasinya. Agama ad-din Islam sampean gitu juga. Kalau syahadatnya pondasinya enggak benar, mestinya bersaksi terhadap Allah, kok malah bersaksi pada makhluk. Alah, keterak gak duwe titik mune munyeng, Pak. Gitu. Apalagi kita yang sudah keluarga, sudah ada tanggung jawab kasih nafkah anak istri. Utange wis akeh. Sing dibae mangan iku ya ora patek ana. Nyambut gawe rok-rok asem. Ngelundas niki, Pak. Halo. Karena syahadat kita belum benar. Ucapannya sudah benar, tapi jiwa kita olehnya bersaksi masih kurang benar. Dan itu terjadi pada seluruh kita, Pak. Asalnya begitu. Bon. Mengapa kita tidak bisa mengesahkan Allah dalam seluruh makhluk, terutama diri kita? Li'annaha, krono sebab sak temene piro-piro ati kita uta jiwa kita iku mazhulatun, dadi budake bisahawati atau terbelenggu bisahawati kelawan syahwat nafsu tadi. Karena kita dibelenggu. Sama dengan gini. Apa mungkin jenengan dari rumah bisa sampai ke sini, lawang jenengan iku dicancang ning cagak kali Pak Kades, Pak RT. Ya mboten saged. Sampai dicancang ning cagake masjid ya, utawa nang wit sing gawedhe dirantai. Lho iya, saiki cuma lagi ngaji nang ngene. Mana itu? Padepokan Al-Fakir. Sampan masih obah sing yo mboten saged dugi mriki. Ada syaratnya jikalau jenengan pengen bisa sampai ke padepokan ini, rantainya harus dilepas. Jiwa juga begitu. Jikalau Anda ingin bisa mendatangi dan bertemu Allah, cancangane jiwa dari nafsu itu harus kita lepas. Harus dilepas. Kalau enggak dilepas, embelah. Mboten saged. Pundi sih cancangane jiwa sing paling halus selain daripada hubus sahawah. Ning ati iki sih ana pengakuan diri. Aku sing salat, aku sing zakat, aku. Dia aku. Karena memang hati kita itu imannya makhluk. Sapa sing salat? Aku. Terus orang lain ya wis makhluke iku. Masa kaya yo jaran ini. Sapa? Akhirnya hati kita beriman terhadap istri, lah ngoten nggih? Makhluk. Kalau kita biarkan mangkel, padahal mangko yo jaran gak ono duit gawe tuku bumbu. Ono yogur kunir kali jahit tok ambek uyah diulek. Lawang gak dibelanjani. Klebu arto damel tumbas bumbu lawuh ulan. Enggak. Sak wulan gak dikek duit belas. Wong berasnya kadang-kadang nek akeh iku dicampur wedi, Pak. Cek ketok ukeh. Ya, makhluk yang menjadi iman kita. Itu sebab jiwa kita masih menjadi
tawanane nafsu. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah fi surati Yusuf ayata ats-tsalitsata wal khamsina ing ayat 53 surat Yusuf. Rupane ayat innan nafsa la amaratum bisu illa ma rahima rabbi. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu condong mendorong jiwa kita untuk melakukan perbuatan yang jelek. Perbuatan yang jelek perbuatannya apa? Perbuatannya hati melalaikan bendoro kita, yaitu Allah Subhanahu. Maka yang jenengan aja jangan heran kalau kita lesan kita Allahu Akbar, hati kita lari-lari jalan sore-sore kemana-mana. Yes, memang gitu Pak. Karena kita ada di makom am, semuanya kita seperti itu. Mohon maaf, ini pengalaman aja. Mencari solusi supaya gak gitu bagaimana? Saya diperintahkan untuk mengerti dalam satu bacaan dalam rukun sholat. Tak ngerti ini arti ini. Yesik pancet di masih tetap hati saya, apalagi anyar-anyaran duwe gendaan. Melebu ning gini Pak. Gendaan apa? Nggak sama ini ngomong gendaan wedok ya. Gendaan duweni sepeda anyar. Anyar-anyaran awak dhewe iki kita itu punya mobil Pak, bayuh turu bengi gak iso turu. Siji sebab dereng duwe garasi. Ya. Balak-balik tak inceng ning korden, si ana. Si ana. Anake njempok, "Weh, beset." Anyar-anyaran biasa. Ngoten niku biasa, Bun. Nah, ini karakter kita, Pak. Ketika kita masih di am, semuanya gitu. Yang namanya sifat yang Allah cela, hasud, riya, takabur, sum'ah, apapun sifat yang Allah cela, ngelumpuk berkumpul dalam jagating ati sampean kali kula. Pertanyaan saya, apakah kita biarkan seperti ini terus sampai hatta idza ja'athumus sa'ah baghdatan, sampai waktu yang mengagetkan datang yaitu kematian? Iku hak kita masing-masing. Monggo. Tapi ingat, walaupun nafsu itu cenderung mencondongkan hati untuk melalaikan Allah, illama ada di situ jiwa yang Allah rahmati, illama rahima rabbi, kejaba jiwa rahima kang melasi sapa rabbi pangeran ingsun. Bendoro tadi. Konteks malam hari ini kami tidak membahas jiwa yang Allah rahmati. Konteks malam hari ini saya lebih fokus jiwa yang menjadi budaknya hawa nafsu. Tapi nanti saya masukkan dalam al-khulasah, kesimpulan bagaimana solusinya kita bisa keluar dari itu. Itu pertama, sifat karakter kita sebagai manusia tatkala jiwa itu masih diletakkan Allah di makom am. Kedua, kulubuna utawi piro-piro ati kita manungso, jiwa maksudnya iku tarju selalu ngarepake, iku tarju mengharapkan. Apa kulubuna ngarepake apa? Al-falahu fid dunya, kesuksesan
kehidupan dunia. Sing Joko kapan jodoh kundang teko. Lah ngoten nggih. Sing perawan ya ngono padha ae. Semua. Sing duda ditinggal garwane sedo. Ya ngono. Kapan ndang oleh gandengan. Sing pedhot ning dalan kapan ndang oleh gendaan maneh. Biasanya keluarga pedhot iku kebanyakan, Pak. Kebanyakan itu karena sadurunge wis duwe gendaan. Sing katanya luwih ganteng, luwih sugih. Katanya luwih cantik, luwih bersahaja. Tego. Bojone disiplak sebabe katut rondo kempling. Lho wonten ngoten niku. Ini Mojokerto tapi. Ngapunten Kang Kata. Kalau jiwa gegara hubus syahwah, kita waktu kecil itu jiwa itu selalu sujud rukuk wujudin Allah. Kita tinggalkan Allah. Kita pacaran ambek nafsu dalam diri kita. Sukses dunia niki sedaya menungso. Semua manusia mengharapkan. Padahal Allah kita sudah diingatkan di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Raihlah dulu apa yang sudah Allah anugerahkan terhadap kita sebagai manusia. Apa? Darul akhirah, negeri akhirat. Ya bertemu Allah tadi. Tapi ayatnya enggak putus di situ. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupakan bagiamu di dunia. Berarti kita juga harus kerja dan lain sebagainya. Memikirkan kesuksesan dunia. Tapi dibalik Pak niki. Wis tah sinten mawon kita mesti terutama kita pingin sukses al-falah, urusan dunia terlebih dahulu. Yang bekerja pingin coro jabatane lekas naik. Mohon maaf, sing dadi Pak RW ya pingin dadi kadus, sing dadi kadus pingin dadi lurah. Begitulah Pak kita semuanya. Loh, ini fakta, realita. Kita yang berumah tangga lebih-lebih, bagaimana punya papan sendiri yang bagus, sandang ya bagus, pangan ya berkecukupan, semuanya kita. Bapak Ibu, padahal annallaha ma'a annallaha sak temene Gusti Allah iku qad hadzaro, temen-temen wis ngilingake, memperingatake sapa Allah annal hayatad dunya, ing sak temene kehidupan kemewahan dunia iku hururun, sifatnya menipu. Kok saged menipu? Wong nyatane ya wong nyata kok lah ngoten nggih. Nek gak ndek apa-apa ya susah. Nek serba mewah, senang lah ngoten nggih. Mengapa? Ini Allah katakan adalah sesuatu kehidupan yang menipu. Kama qala, kaya keterangan qala kang dawuh sapa Allah Gusti Allah fi surati Ali Imran, ing dalam surat Ali Imran al ayata mi'atin wa khamsatin wa thamanina, ayat 185 Ali Imran. Allah dawuh wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur.
Wahmalan ora ono khayatu utawi kehidupan dunia iku illa mataul hurur, kejaba kecuali hanya menipu. Loh, letak menipunya gimana? Loh Pak, kita nggak sadar waktu ada di tidak sadar kalau itu menipu. Karena memang nafsu membikin yastahibbunal hayatad dunya, membikin bagaimana caranya hati manusia itu menganggap bahwasanya kehidupan dunia itu kekal. Akhirnya lali mati kita. Apalagi sing duwe-duwe mangku purel nih kok, nggih. Ngapunten lho ingkang kawathah. Wis gak hitungan duit, gawe nyawer atusan. Bojone omah gelangan karet, purele gelangan emas. Ngoten Bu nggih. Loh, kita nggak sadar Pak. Lah, ayat ini akan berlaku tatkala jenengan dikeluarkan Allah dari makom baru sadar mungkin. Baru sadar kalau selama ini apa kesenangan kehidupan dunia itu menipu. Dikatakan menipu tidak kekal. Kalau tidak kita tinggalkan, kita yang ditinggalkan. Kalau Allah nggak pernah meninggalkan kita Pak. Nggak pernah. Jenengan tidur lho Pak, diururu Allah akhirnya ngantuk. Jenengan kali gulo kalau tidak dibangunkan Allah, nggak bisa manusia itu bangun sendiri. Sebab sifat kita sebagai manusia aslinya la haula wala quwata. Bisanya illa billah. Lho, ketika kita ada di makom nggak sadar. Maka nih Gusti Allah dawuh dalam satu ayat itu, oh si api-api berkaki 4 tadi, loh, tahu tuannya, selalu setia pada tuannya. Faida bakiyah mongko tatkalani isih tetep apa qalbul insan atine menungso, berarti jiwa itu tetep ning apa fi ubudiyati syahwati ing dalam penjarane hawa nafsu utawa belenggune hawa nafsu ya izdadat mongko tambah apa ruhe ingsan dan kelawan dadi ruh kang adoh anillahi saking Gusti Allah. Ya ini yang dimaksud hamba yang jauh dari Allah itu begini. Tidak semakin lama semakin mendekat pada Allah, enggak Pak. Kita itu malah semakin jauh. Semakin kita dunianya tambah mewah, tidak menjadikan hati semakin dekat pada Allah, malah tambah jauh dan dekat tambah dunia wau. Sing sugih dunya tambah tambah adoh terhadap Allah. Sing tambah pangkate, jabatane, pengaruhi, alime, tambah andoh jauh dari Allah. Ini kalau diamlo Pak, restu. Ibarat cara saya ini udah terlepas dari dunia materi, yang non materi. Apa itu non materi? Pujaan masyarakat. Dikarenakan saya punya ilmu, punya pondok, maka di dalam hatiku mesti condong pingin santri sing ukeh. Sebab dengan begitu sebanyak wali santri tambah banyak yang menghormat padaku. Nek teko mesti nggawa gula kopi. Endi gula kopi ini mare iki. Monggo Pak nyantai nggih. Benjing kula mboten kerja. Satu pewenak wis ide gak kerja
Lantai. Bapak Ibu rahimakumullah. Pertanyaannya, sampai umur berapa saya nanti bisa keluar dari kunjorone nafsu niki? Sampai kapan? Kalau ini kita biarkan, maka kita semakin jauh terhadap Allah. Hati ini wasorolan dadi apa qalbuhu, atine ingsan iku mudliman, dadi ati sing peteng. Bayu niki Pak, yang kita takutkan sebetulnya itu. Terus petenge iku tidak hanya di dunia, fit dunia, juga wal akhirah, di akhirat. Kama kola kaya oleh Allah dawuh, kaya keterangan kola kang dawuh sapa Allah Gusti Allah fi suratil Al-Isra, ing dalam surat Al-Isra. Rupane ayat surat keberapa? Surat ke-72, bunyinya adalah mangkana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallus sabila. Sing sapa wonge ning dunya meripat ruh jiwa hati ini buta kepada Allah, maka di akhirat pun bakal buta. Naudzubillah. Ya udah, wa adhallulan lebih sesat apa nih sabilan dalani, dalan jalannya untuk menuju siratal mustaqim kita peteng dedek, ora katon apa-apa. Padha mek ngeten ning donya niki lho Pak. Mengapa kita tidak bisa hudur kepada Allah ketika aktivitas lebih-lebih waktu sholat? Karena mata ruh kita itu buta pada Allah, atau jiwa kita masih dibelenggu oleh nafsu. Sama halnya secara logika, jasad ini tulung Pak, kan punya mata. Cobi jenengan mata nanti pulango 2 orang meremo, bisa nyampak kembali ke rumah? Gak bisa. Sama ruh kita besok wa inna ilaihi raji'un, gak akan pernah bisa Pak. Bahkan di situ hanya ada satu pertolongan dari Allah, selain Allah nggak ada. Dan Allah tsummalatun sorun tidak akan pernah mau menolong jiwa yang seperti ini, karena saat di dunia sudah sering diingatkan tapi diabaikan. Dalam bahasa lain, Rasulullah diturunkan itu Pak, membawa risalah dinut tauhid. Lewat itulah obat yang harus kita terima, karena hati kita penuh dengan penyakit itu. Berhubung itu kita tolak, otomatis tidak akan pernah sembuh hati kita dari penyakit-penyakit yang ada di dalamnya. Wa qala aidan, dan dawe Allah dalam surah yang lain, yaitu surat Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absaru, fa innaha mengko sak temene sing dimaksud buta itu ternyata la ta'ma ora wuta apa al absaru, pira-pira mripate menungso jasmani iki bukan, walakinna ta'ma, lan tetapi ini sing disebut wuta iku mau al-qulubu allati fis sudur, yaiku wutane mripate pira-pira ati kang sak jerone dodo. Maksude jiwa jenengan kalih kula. Inilah Pak, mohon maaf, kita itu ketika saat ada di alam atau makom am, nggak mau tauhid disampaikan. Bahkan ada yang bermakalah gini loh, ojo ngaji hakikat gendeng, jangan ngerti, durung waktu nih gendeng. Kula nggih mendengarkan, kula nggih termasuk korban dulunya itu, nggih tak rungokno saiki. Biyen nggih percaya mawon.
Sampak-sampak makolane ngomong, kuwi nek syariatmu durung teteh, entah berapa umur awakmu, ojo sik. Tekunono syariatmu dulu, nanti kalau sudah cukup syariatmu boleh untuk sinau ngaji, nompo ilmu, tahu tauhid atau hakikat. Pak nyun sewu. Iya Pak, kalau kita tahu umur kita berapa, nanti meninggali tahu. Kita berani menggelindingkan makalah itu, terus kalau yang mendengarkan besok nih mati terus bisa bertanggung jawab. Ayo, wani yang ngomong aku sing tanggung jawab, telea. Pak nyun sewu. Apa benar dikatakan benar makalah saya tentang bahasa Inggris? Lah gak paham bahasa Inggris. Ono wong maca bahasa Inggris tak salahno padahal aku gak ngerti bahasa. Sahno mboten ngoten niki? Mboten sah. Terus aku tanya, cukupnya syariat sampean berapa? Dikatakan cukup. Terus diperbolehkan menaikkan tingkat hakikat nujum arifat. Cukupnya mana? Bisa jawab? Kalau niki takok ngulama sak donya nek kalau boleh saya katakan sak donya. Mboten jawab. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Nyun sewu, Pak. Inilah perbedaan ulamaul arif dan ghairul arif. Ulama yang sudah sampai pada tingkatan makrifat pada Allah ngelmune atau lakunya dan tidak, itu beda. Kalau ulama yang sudah sampai ilmu dan lakune sampai ke hakikat makrifat, nyun sewu Pak, sekali lagi nyun sewu. Bertambah pengikut niku gak tambah senang. Tambah susah. Beliau punya prinsip, aku pakai sepeda, di belakangku ini asalnya nggak ada bebannya, terus ada beban 2 pintal. Dia pilih yang mana? Pilih bersepeda tanpa ada beban. Pundi bebannya Pak? Inilah yang sering kukatakan, nek terus-terus nong ini aku tak mudo. Paham ini maksudnya? Saya ingatkan apa yang pernah diingatkan Kanjeng Nabi di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Kanjeng Nabi niku, Pak, dawuh di dalam ayat itu, innama ana basarum mislukum. Sesungguhnya aku ini sama dengan kau. Sama manusia sianya. Artinya apa? Janganlah kau puja dan puji aku, pujalah siapa? Ilahukum ilahu wahid. Di ayat itu. Tuhan kita Tuhan yang Maha Esa. Iku mang fi kulli muqawwanat. Ya niku sing nglayani sampean tiap saat dan waktu, Pak. Itu yang peduli kali keadaan nasib sampean. Gak usah bahas nasib ya wis. Sing bahas nasab cek bahas nasab. Ayo bahas nasib. Sing bahas nasib iku sing nglayani mung Allah. Ayo ta. Ayo bahas Allah dalam diri kita masing-masing. Itu namanya takarrub. Nantinya akan kita mendekat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Terus solusinya bagaimana? Sebab umur kita ya sudah tua. Nyun sewu. Saya bukan berarti tidak setuju makalah yang mengatakan kita harus kuat dulu syariat, enggak. Saya setuju tatkala sesuai dengan masanya kita masing-masing. Sebab syariat itu dipelajari ketika masa tarbiyatul ibtida, wasanawiyah, wa aliyah. Terus jenengan sing dawuh sing ndugini deh.
Apa yo arepe mlebu MI. Kelakon lah sampean mondok maneh mlebu MI. Wis mboten masane sampean. Iki masa keemasan anak-anak kita. Makanya ketika anak kita masih di tingkatan ibtidak sanawi aliyah, monggo pondokno cek ngalim ngelmune umum, cek ngalim ilmu agamane. Masa kita itu menunggu masa apa yang harus kita persiapkan? Takarruban walikoan lillahi ta'ala, mendekat dan bertemu Allah. Resepnya apa? Monggo ayo diterusaken. Al-khulasatu sebagai ringkesan. Nek wis al-khulasa iku siap-siap buyar, ngoten lho. Lil khuruji ku tetep lil khuruji, al-khulasatu iku lil khuruji min hadal khali mudlimi, krono arai untuk keluar dari zona kang gelap bagi kita yang punya keinginan untuk keluar dari zona tadi, ya, masa gelap tadi. Ya jibu wajib alal qalbi ngatasi ati apa sing wajib ayak bala yen to nrimo taklima Rasulillah ing ajarane Kanjeng Nabi. Ajaran Kanjeng Nabi yang mana? Fi ilmi tauhid, ing dalam ilmu sing kanggo nyawijekake Allah. Kul innama kul in kuntum tuhibbunallaha, surah yaqulu Khalid dawuh sapa Allah Gusti Allah fi surati Ali Imran ayat 31 tentang ajaran Rasulullah. Jikalau kau ingin ketemu dan belajar mencintai Allah, bercinta dengan Allah dengan benar, fattabi'uni, ikuti aku. Ini pernyataan Rasulullah yang diperintahkan Allah, bukan Rasulullah sendiri. Sebab ini dawuh Al-Quran, terus disampaikan Kanjeng Nabi nyampaikan terhadap kita. Berarti intinya disuruh untuk mengikuti menteladani Kanjeng Nabi. Diteruskan di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Mana teladanku kata Rasul? Yaiku liman kana yarjullaha, harus ada keinginan hati untuk bertemu Allah. Syaratnya harus tinggalkan hati ini ketemu sakliyane Allah, yaitu hubbus syahawah. Hati lho Pak, bukan jasmani lho nggih. Mbun salah paham, hati. Caranya bagaimana? Ayat bala ta'lima Rasulillah fi ilmi tauhid. Harus hati ini mau menerima ajaran Rasulullah di dalam ilmu tauhid. Jadi kisah sudah 25 tahun ini saya serukan terus, walaupun saya ada banyak yang membenci dan menghina, pun mboten kula reken. Engko nek pegelak wis gak ngelokno. Ngoten. Oleh ngelokno kan sebabnya dereng pegel. Kalau ilmu itu sudah kita terima di dalam hati, tsumma ya'malu, mongko nuli njalakake apa qalbun mang ati bi kelawan fungsine ilmu fil hayatil yaumiyati, ing dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Pundi? Kalau
Kalau jenengan kali kula sudah meyakini bahwasanya semua apa yang menggerakkan ngalam niki makhluk adalah Allah, yiku wujud kang sejati wong Jawa ngarani urip. Belajarlah hati ini untuk merasakan kehadirannya. Caranya ya napa? Kanjeng Nabi dawuh wau ya nang surah Al-Ahzab teladan. Kalau hatimu sudah ada keinginan untuk bertemu Allah wal yaumal akhirah dan bisa masuk ke alam akhirat niki ninggalno alam dunya. Ninggalno alam dunya itu jiwa, bukan jasmani. Berarti ruh niki sudah lepas dari belenggune nafsu untuk masuk ke hadirat Allah yang disebut wal yaumal akhirah. Carane wa dzakarallaha katsiran. Ya dengan dzikir aksesnya. Caranya dengan dzikir. Cuman dalam ayat ini tidak dijelaskan dzikir yang bagaimana. Bapak Ibu, banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang dzikir. Cuman secara khusus belum kami temukan di dalam Al-Quranul Karim dzikir yang manakah yang bisa mengeluarkan kita, membuka rantai belenggu nafsu dalam rangka untuk bertemu Allah. Cuman sudah diserempet satu ayat di dalam surat Al-Ahzab 4142. Di situ ada kata perintah, tapi di belakang itu ada fi'il amar. Artinya apa? Gini. Ya ayyuhalladzina amanu uzkuru. Niku kan kata perintah, Pak. Kata perintah. Mengapa kita kok diperintahkan? Karena kita lalai. Asbabun nuzule uzkuru, itu sebab keadaan jiwa kita selalu lalai datang Gusti Allah. Sama dengan gini. Jenengan punya anak masih kecil. Sudah maghrib, waktunya pulang. Lah kok sik nekeran dulinan nang got. Berhubung anak itu ada di luar rumah, mesti muncul perintah, "Le, nduk, ndang mlebu omah. Nek maghrib iku gendruwo teko." Lah ngoten biyen nggih. Biyen. Nek saiki Pak gendruwo niku ndase ireng. Nggih. Kula eling dulu niku wong nek jam semono ra mulih, moro gak ono. Lah kok ono tengah barongan. Lah wong Jawa biyen ndamel seng niku ditabuhi blukneng ngoten. Sing jarene gendrune joget, areke diculno terus sing ngoten. Lho, percaya gak percaya iku ngono enjene. Lah saiki gendruone nyatakno dirinya, akhir disebut gendruwo ndase ireng, digondol wong. Loh, kok umpama yugo anak kita sudah di rumah, apakah ada perintah untuk masuk? Gak mungkin. Berhubung hati kita selalu lalai pada Allah, maka uzkuru ilingo sira Allah ing Gusti Allah. Lah niki lho, rodok marek didik dzikir sing bagaimana yang dimaksud. Akhirnya dzikron wonten maf'ul mutlak. Dzikron kelawan dzikir sak temene dzikir kathiron tur kang ukeh. Wis niki kula buka ketemune wonten tafsir Al-Qur'anul Qadim, Mbak. Akhirnya muncul yang namanya wahwa adzikru bisiril asrar hatta fana idzikri. Niki mungkin lah nek kitabe diloncing lah semerap amen. Yaiku dzikir sing tanpa swara, tanpa rupa, tanpa nyebut, tanpa lafat, tanpa kalam. Gini ku wau sing tak sebut rasa ning dodo sampean sing tak sebut al-fuad atau sing tak sebut rasa ihsan sampean gugah. Ngoten lho maksude. Sampean gugah. Nek iku sampean gugah, mongko inilah akses jenengan kali kula
ketika ngelampai persoalan apapun kok ati ngrasa yen sejatine kabeh sumbere sing agawe mung Gusti Allah. Inilah cara sedikit demi sedikit jenengan bisa lepas dari belenggune nafsu. Belenggune nafsu merotol lah. Sing merotolna ya Gusti Allah, sebab Allah dawuh udkuruni adzkurkum. Jikalau kau ingat padaku, maka aku ingat padamu. Artinya jikalau kau selalu ingat padaku, maka akan kutolong kamu dari belengguni nafsu. Itu maksudnya. Akhirnya enggak sedikit, lepas. Semakin lama seiring berjalannya jenengan terus berzikir. Bukrotau wa asila, tidak mengenal siang dan malam. Hati ini selalu berzikir sirul asrar. Maka secara otomatis Allah akan melepaskan rantai belenggunya nafsu. Iku carane pun. Sebetulnya cara sing seperti ini zaman kalau semono wayah saya belajar tentang ilmu tauhid, satu pun para masayih gak gelem duduno, dikongkon goleki dhewe. Wis pokoke dikira, ya Allah Pak, wis tah dulu iku nek zaman jenengan kali kula untuk mencari cara bagaimana kita bisa lepas dari alam gelap atau terlepas dari belenggunya nafsu. Jawabane golek ana sik galihe kangkung. Nek wis ketemu lah lepas dhewe ngoten. Wis ndasku sama pecah ndasku. Pun itu mawon apa yang bisa kami sampaikan. Untuk masuk pada acara berikutnya tanya jawab, barangkali ada yang perlu tanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus badhe nyuwun tanglet. Niku teng ayate Allah kan anten ingkang artinipun sakabehe makhluk ingkang melata teng bumi niku rezekine sampun dijamin Gusti Allah. Namung banyak tiyang niku ingkang beranggapan menawi mboten kerja utawi menawi di PHK saking penggawean terus sanjang aku nek ora kerja ora mangan piye nasibku niki. Terus pun dicarai meyakinkan bahwa sedaya makhluk melata niku rezekine sampun dicukupi kali Gusti Allah. Matur suwun Gus, kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menjawab tersebut atas pertanyaan panjenengan, perlu kudu digarisbawahi, dipahami dua hal. Pertama, yang namanya hablum minan nas yang sering disebut akhlak istimaiyah dan hablum minallah, hubungan langsung pada Allah yang disebut akhlak ilahiyah. Niki harus kita pahami dulu. Apa hablum minan nas itu? Itulah hubungan sesama manusia, artinya tidak menyangkut Tuhan sama sekali. Itulah yang sering kita lakukan sistem di dalam makom am. Makom di mana dikedepankan kita secara dalil akli, munculnya sebab akibat. Sehingga di situ di dalam hukum itu mewajibkan kita sebagai manusia untuk berikhtiar. Dalile nggih wonten. Aku tidak akan merubah sebuah nasib kaum jikalau kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Ini kan ada dua keterkaitan. Wis berarti wajib hukumi menungso iku ikhtiar, usaha untuk menjawab itu. Yang kedua,
hablum minallah. Ini enggak ada kaitannya sekali dengan urusan manusia. Langsung hubungannya datang Allah. Artinya apa? Ini tidak menyangkut masalah apa yang ada saya katakan tadi di dalam teori syariah. Ini karena makomnya ada nih makom khos atau khawasul khawas. Makom di mana hati sudah lepas dari belenggunya nafsu. Itu mengatakan begini. Heta sakliyane Allah yang disebut makhluk sifatnya kan gak iso opo-opo. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apa gerakan yang terjadi pada diri makhluk semuanya iku sebetulnya ada yang menggerakkan, yaitu Gusti Allah. Sadarlah kita di sini. Sadar. Kalau kita sadar di sini, maka apa yang namanya rizki iku wis dikodok Allah. Kapan ngodoknya? Qabla zamani azali, sebelum datangnya zaman azali, zaman sebelum jenengan ada, itu sudah ada. Ini sudah ada. Terus bagaimana hubungannya dengan ketika saat kita di makom am tadi? Kalau tidak kerja mangan opo, lah ngoten nggih? Kalau enggak usaha makan opo? Secara akal benar. Secara akal enggak salah. Secara syariat enggak salah, bahkan itu diwajibkan. Tapi secara nakli atau secara ruhaniyah, hukum-hukum yang ada di hakikat makrifat, tadi dikatakan menungso iku sifate la haula walaku kuwata. Dia menepis, nggak ada hubungannya sebabnya kita itu ikhtiar usaha terus datangnya kodok, nggak mungkin. Bahkan di dalam salah satu makalah Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam mengatakan doa itu, permohonan, ikhtiar, usaha itu nggak ada kaitannya sebab munculnya peparingi Allah, nggak ada. Kok bisa? Karena yang namanya kodok, ketetapan, peparing iku tekoni luwih dhisik lebih dahulu daripada datangnya ikhtiar atau usaha. Iki prinsipnya wong sing khos iku ngoten. Makane nek wong loro iki ketemu mesti tabrakan. Mesti tabrakan. Terus piye amre gak tabrakan nanti. Laksana gini, Pak. Apa mungkin ana bapak iku sebab tekone anak? Halo, kan ngoten mungkin. Karena bapak itu datangnya lebih dahulu daripada anak. Mestine bapak itulah yang menyebabkan tekone anak. Kodok iki sebab tekone ikhtiar iku, Pak. Tekone doa, permohonan, ikhtiar, usaha sebab kodok. Sebab kodok itu sudah Allah tetapkan di zaman azali. Bagaimana mungkin perkara anyar iku sing ndadekno sebabe perkara lawas? Gak mungkin. Makane pondok kula tulisi apa kok gak baru jaya. Kok tak walik jaya baru. Jare sing ngembang-ngembang iku Gus munu PO bes. Jaya kan sifatnya Allah. Qadim sama dengan qadim. Artinya saya harus mendahulukan pemahaman ilmu tauhid. Iki ilmu sing tekoni luwih dhisik. Lah, baru perkara baru anyat ya ilmu syariah. Makanya saya melihat kondisi anak-anak kita, Pak. Kami digerakkan untuk mendirikan pondok salaf yang berbasis pendidikan tauhid mulai sejak dini. Ini kami sudah siapkan fasilitas untuk anak ibtidak, sanawi, aliyah.
Sing wis tuwek ya wis ana ngene tuwek kono. Ya ta? Ini rencana kami akan mendirikan pondok salaf yang berbasis pendidikan tauhid mulai sejak dini. Kan anak segini misalnya tauhidnya tidak seperti panjenengan. Jadi ada la ilaha illallah, nanti kalau masuk sanawi la ilaha illallah anta wa ana. Jadi ketika saat keluar SMA dia siap menghadapi kehidupan yang model apa wae. Tapi tetap di dalam tarbiyah itu kurikulum saya juga memakai kurikulum syariah. Nahwu sorofi nggih kedah kula ajarke, fikih, hadise, Qur'ane nggih tetep. Terutama nek anak sampean kecanduan HP ben iso waras dekek kono. Tak jamin lulus. Tapi mbuh nangise gak ngerti. Tapi khusus niki kula programe putri tok dulu. Nah, sambil berjalan fasilitas kalau sudah selesai putra putri ngaten. Jadi nek masalah golek guru ilmu alat, ilmu fikih, ilmu hadis kewatah Pak kari nyakup ngoten mawon. Sing goleki guru ilmu hakikat itu susah. Tapi ya masih ada kok ngoten. Nanti kalau sudah siap kami launching. Terus sing pojokan tau gak bayar Kang Son koyo sing tuwek ndasmu ngono ya bayar Pak, bayar, terutama nih bayar lah. Kebutuhan dia makan sehari-hari, fasilitasi dia ya ada gurunya masing-masing ya wis apa kata nantilah Pak, pokoknya sing penting gak berat ngoten mawon. Sama-sama jalan. Anak-anak kita juga ketika masa keemasan menghadapi masa keemasan itu siap hatinya itu tangguh tarung ambek nafsunya sendiri mekaten. Jadi bagaimana caranya sinkron antara usaha dengan kodok tadi, antara golongan am dengan golongan khos gini Pak, biar gak tarung ya. Sing waras kudu ngalah. Ngeten. Niki bisa dilakukan hanya golongan-golongan yang sudah mencapai pendidikan tauhid dari Rasulullah dan mengamalkan. Sehingga ketika saat jenengan iki melakukan hukum syariat berupa berdoa atau ikhtiar atau kerja sebagai kewajiban kita di dunia, hati sampean sudah lepas diri. Paham maksud gue? Ketika jenengan menjalankan apa yang ada di hukum syariah, dalam hati sampean pengakuan diri sebagai makhluk iku lepas. Terus sing muncul ning ati sampean iki yo gesang iki sing agawe. Ngoten lho, paham nggih? Berarti kalau seperti ini Bapak Ibu sudah tidak dikatakan ikhtiar atau berdoa usaha itu sebagai sebab datangnya kodok, enggak, justru nyatane kodok sing tertulis di Lauhil Mahfud dinyatakno cara dohir rupa ikhtiar kalih usaha. Lho wis dong wis. Jadi enggak ada perbedaan sudah. Sama dengan ngeten. Iki HP Pak, HP. Ning jero HP niki wonten memori. Lah memori niku ana memori ku Lauhil Mahfud zaman azali. Wonten data wong wedok utawa tulisan apa ngoten ya. Lah ketika belum didohirno lah gak ketok ya. Mboten ketinggal. Kalau sistemnya sudah kita tombol tes tak bukae garwa kula dhewe mawon. Lu berarti betul ku ono gambar wong wedok liya kathah. Biasa. Muncul teng mriki, Pak. Tes. Lho. Gitu. Maune mboten muncul.
Ketika mboten muncul iku berarti tulisan kodok di Lauhil Mahfuz di zaman azali. Terus ketika muncul ngeten iki wis gak ono bedane. Paham maksud kula? Jenengan kepingin ngertos kun fayakun, yo ngeten iki maksudnya. Selisih sak rambut pun mboten saged. Dadi kun fayakune Allah itu antara kodok kudrat iradah iku mboten selisih. Kekarepan apa ning ati sampean itu mesti cocok ambek nyatane kekarepan. Contoh, jenengan wau sebelum berangkat ngaji di sini di rumah itu ada kodok yang berupa kehendak. Oh iya, iki cuma lagi wayahe ngaji rutinan di Gresik, di beton. Akhirnya hati sampean ana kepinginan. Ya kepinginan itu kodok, suatu ketetapan yang sudah Allah tulis. Lah nyatane tok kodok disebut takdir. Ya iki. Akhirnya mboten nonton usaha. Nama usaha ikhtiar enggak ada. Berarti nyatane hakikat itu adalah makrifat. Sekarang kalau sudah sampai di sini maka antara kodok dengan qadar sudah nggak ada bedanya. Lalu diem akhirnya tinggal menikmati. Kun dadiyo siro, itu berarti kata perintah. Berarti si ono jero. Gambar yang tersimpan di dalam memori. Lah ketika yang diperintahkan tadi untuk wujud fayakun namanya, maka nyatane gambar sing kula buka niki wau. Oh iya. Sampai nek ndelok ning memori ya ketok memorine tok. Endi sih gambare mboten muncul. Wong namanya kodok, ya toh? Ya dereng lah Pak. Lah nyatane kodok disebut takdir, nyatane karep diwujudi karep ya takdir iki, qadar niki. Lah qadar itu kebanyakan diterjemahkan oleh golongan kita waktu ada di syariat sebagai sebab. Artinya apa? Doa, ikhtiar, usaha nyebabno Allah peparing. Lah ngoten nggih? Mangkane ana dalile ud'uni astajib lakum. Tapi kita tidak mau sedikit aja kritik atine tentang ayat ini. Ud'uni niki, Pak. Di situ ada ya mutakalim menunjukkan ya hadiah kepada Allah. Ya pengesaan pada Allah. Bundi yang tutupi mencelak nanti manges. Kita yang ada di itu tidak tahu ada syarat yang disembunyikan. Apa syaratnya? Jikalau kau betul-betul mintanya menghadap terhadap diriku Allah, itu mutakalimnya. Maka astajib, itu jawabannya. Maka tak sembadani. Kebanyakan kita, ati iku arep-arep barangi sing teko. Lah ngoten nggih. Bukan sing duwe barang. Kebanyakan kita gitu. Ya mboten saged kita metuki nang terhadap yang punya. Karena ketutup ambek perkara barangi mangopen. Itulah namanya hati yang terhijabi, Pak. Mboten saged. Mestinya orang minta itu wajib ketemu yang memiliki dulu. Pak D minta pelem nggih, mestinya gitu. Gak langsung ogrok-ogrok wite ngambil. Keliru, Pak. Nek iku jenenge maling. Njaluk sak glangsing digonang pasar pisan. Njaluk iku situk loro, ketombo kudu arep. Njaluk enggo glangsing baku pisan. Bayo. Bapak Ibu, inilah yang sering tidak kita sadari. Berdoa tapi hati kita jauh dari Allah sebagai sang pemilik. Bapak Ibu hadirin, iso sinkron. Walaupun secara lahiriah jenengan iki disebut
golongan orang ikhtiar, usaha, kerja dan lain sebagainya, tapi hati sampean harus mengosongkan pengakuan diri kita yang bisa melakukan. Ingat, semuanya itu sumbernya saking urip Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jamaah saking cermikus badhe tanggil. Kita semua yang punya keinginan atau terobsesi untuk bertemu dengan Allah, itu adalah suatu perkara yang baik. Di dalam ajaran tauhid pun dijelaskan awwalu wajibin alal insani ma'rifatullahi bistiqoni. Kewajiban awal yang diwajibkan atas diri manusia adalah mengenal Tuhannya atau Allah dan secara yakin. Walaupun Allah telah menjamin di dalam surat Al-Isra ayat 72, namun perkara ini bukanlah perkara yang mudah. Pertanyaannya, apa ciri-ciri orang yang telah berhasil bertemu dengan Allah itu? Terus yang kedua, dilihat dari sudut pandang perilaku sehari-hari. Dan yang kedua, apa manfaat yang bisa kita rasakan di dunia ini atau sampai di akhirat nanti kalau kita berhasil bertemu dengan Allah. Selanjutnya, tujuan kita beragama atau Allah menurunkan agama ke dunia ini adalah agar kita memiliki akhlak yang baik sesuai dengan hadis Nabi, innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Lalu apa yang diprioritaskan lebih dulu, Gus? Kita menyibukkan diri untuk bertemu dengan Allah walaupun akhlak kita masih tergolong kurang baik, atau kita melanggengkan perilaku atau berakhlak yang baik untuk perkara bertemu dengan Allah itu ikut air mengalir, ikut ridhonya Allah gitu. Terus selanjutnya di dalam sebuah kitab saya menemukan keterangan yang berbunyi demikian. Man aksana man asa'ahu. Wong api iku wong sing iso ngapiki wong elek. Nah, kelihatannya sepele tapi ini berat, Gus. Kita yang mempunyai niatan baik namun didolimi terus kita diam saja, itu juga sangat berat. Padahal Allah juga sudah menjelaskan dengan dasar innallaha thayyibuna ala thayyib. Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai perkara yang baik. Tapi mengapa orang yang berbuat zalim kepada kita yang menuju kepada kebaikan itu kok dibiarkan? Saya termasuk yang sering mengikuti channel Ponpes Jaya Baru di channel YouTube. Yang saya tanyakan pada kesempatan kali ini tentang persepsi ketuhanan. Di dalam suatu episode itu Gus Mughlason pernah menjelaskan bagaimana sih Allah itu, atau sing opo sih Allah itu. Dijelaskan oleh Gus Mughlason bahwa jarak antara keramik dengan atap ini yaitu Allah, atau jarak saya bicara dengan Gus Muhsin ini yaitu Allah. Secara logika ini benar. Allah adalah zat yang maha segala-galanya, maha kuasa segala-galanya. Sebesar matahari pun yang di luarnya itu juga termasuk yang lebih besar. Secara logika pula ada muncul pertanyaan, Gus. Ini saya sebut awang-awang ya, mohon maaf. Bagaimana awang-awang ini bisa memberikan mudarat atau manfaat kepada kita? Penalarannya gimana? Mohon penjelasan, Gus. Demikian pertanyaan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 borongan. Apa? Boleh kita bertanya terkait apapun yang ada kaitannya dengan daqaiqul asrar.
sepanjang kita enggak hanya mendapatkan nur tauhid aja, kita harus betul-betul mau menjalankan. Sebab sepandai apapun kita tentang ilmu tauhid, sepaham gudangan apapun, tapi kalau hati tidak mau praktek, itu namanya percum lan tak bergun. Jari DPR ngomong ini, itu omon lagi viral bahasa omon-omon ini. Rasulullah juga menegaskan al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Laksana seperti pohon yang tidak berbuah. Itu cara ilmu enggak iso manfaat. Makanya yang kami takutkan itu di situ. Sebab ada Pak Makola yang mengatakan bahkan di dalam hikam, gak boleh jawab pertanyaan dari orang lain yang bersifatkan rahasianya Allah. Tapi tak terak nang aku. Karena saya tidak memakai tafsir yang dimaksud di situ. Tafsir kula niku sederhana. Lah iya. Wong asale gak ngerti, wong asale ngerti iku ya disebut gak ngerti. Terus iso ngerti ono prosesnya taklim dulu. Pembelajaran. Berarti nek pembelajaran ada yang menerangkan, ada sesuatu yang diterangkan, ada yang mendengar. Dengan sistem seperti inilah yang kami jadikan sebagai, mohon maaf, prinsip saya sampai detik ini. Mengapa saya berani membuka tentang Daqaiqul Asrar di tengah-tengah umum, tidak secara khusus aja, ya itu. Tapi resikone ya sampeyan ro dhewe. Sampeyan durung ngerti nang WA kula. Nomor kula sing kula masukkan di deskripsi channel YouTube. Bayu sing gak seneng kula diceluk babi, Pak. Celuk anjing lah. Kula mek ngeten tok. Sik luwung anjing ngerti tuane. Lah ngene to? Kula ngoten tok mawon. Yang kedua, maklum memang durung paham mesti ngoten. Pun. Berkenaan dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang masalah ciri daripada orang yang sudah kenal Tuhannya bagaimana. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kita enggak bicara syarat apa yang bisa untuk kenal Allah, enggak. Kita bicara ciri. Pertama adalah dia harus sudah mengenal dirinya. Duh, itu ya apa? Bukan diri fisik niki. Bukan. Kalau diri fisik ini kita makhluk. Maksudnya diri nafsihi itu siapa? Keakuan diri loh, Pak. Keakuan diri. Ya hidup dalam diri jenengan ini. Makanya mengapa fakot ngarofa robbah? Kalau kau kenal, sudah kenal dirimu, maka kau betul-betul akan kenal Tuhanmu. Jadi dua makalah ini saling berkaitan. Ternyata yang dimaksud diri di situ adalah hidup dalam diri. Artinya nek dipilah-pilah diri makhluk iku gak ono, gak ada yang ono diri Allah. Jelas nggih? Ini tanda pertama. Kalau kita tanya tanda-tanda yang di luar bagaimana? Karakter, Pak. Kita akan berbicara tentang sifat. Yang tadinya sampean kali kula niki
dereng kenal iku ati sampean kalih kula niki mesti nek ngadepi perkara apa wae mesti iman yang ada dalam hati kita makhluk. Apa yang ada di dalam dada kita aku nih makhluk. Iku wis mesti. Misalnya sekarang kita bicara diri kita sendiri. Kita melakukan ibadah murni atau tidak murni, mahdoh atau ghairu mahdoh. Tanda-tanda kalau kita itu dikatakan sudah sampai kenal Allah Tuhannya wujude, mongko jenengan ning dodo iki muncul bukan aku makhluk. Di dalam hakul basiroh ini jenengan ini apa? Nyataake muncul bergelora aku ni urip mang yaiku Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan begitu tatkala ketika saat teman dekat kita, tetangga kita punya dapat rezeki, ati iku syukur, mboten hasud. Melihat orang yang membenci kita, kita enggak benci. Itu salah satu karakter. Dan semuanya itu ya wonten tingkatan-tingkatan tersendiri Pak. Makanya di dalam masalah orang yang sudah kenal Allah kan ada 3. Fana, kamil, bako. Ada ini. Jadi ono kenali ku mau isih dilut. Akeh ngaliye. Ono sing kenal iku selalu apa? Dia iku akeh ketemune. Gak ketemu nih gur sedikit, ono sing ada yang ketemu terus, gak tahu pisah, yuk ada. Niki mas tingkatannya dewi-dewi. Yang paling mendasar bisa kita lihat dari beberapa sifat. Secara dohir, dia ya penyabar, yes gampang ridho, gampang ikhlas. Sekalipun perkara yang dihadapi mang perkara enggak enak. Niki kalau kita pingin tahu ciri dari luar. Kalau ciri dari dalam mudah sekali. Hanya satu sing kudu sampean tilii. Dalam hati sampean ning jero dodo iki mang muncul aku Allah apa aku makhluk. Hanya itu. Bon, 1. Nomor 2 masalah manfaat. Manfaat apakah yang bisa kita terima ketika saat mohon maaf dinu tauhid itu kita terima? Sekarang jenengan yang bisa membedakan bagaimana keadaan hati jenengan sebelum kita itu dikenalkan Allah tentang ajaran ini, dan setelahnya terus kita melakukan hati ini dengan berzikir bagaimana? Sing jelas mesti ono perbedaan. Yang tadinya kita kemrungsung Pak, ati nang babakan sakliyane Gusti Allah. Kalau sekarang kebalikannya. Surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah katakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Antenge ati, damene ati, ayeme ati, ukurannya itu tidak karena istri cantik, ya, dunya brono ukeh, bukan. Apa ukurannya? Bidzikrillah. Karena dia tekun untuk selalu ingat pada Allah. Yang ku maksud dzikir
ingat iki sadar lewat pangrasa yen sejatine kabeh perkara apa sing muncul dan timbul dalam seluruh makhluk ati iki lho bisa ngraosake kehadiran Allah. Walaupun belum ketemu lho niki. Niki disebut makom muraqabah. Niku manfaatnya. Jadi kalau kita melihat dari makalah insyaallah 87 kitab hikam itu, jikalau kau sudah merasakan manis dan nikmatnya beribadah, itu tertanda ibadahmu itu diterima oleh Allah. Nah, manis dan nikmatnya ibadah itu di saat jenengan beribadah hatiku khudur menyang Gusti Allah. Jenengan piyambak yang sangat bedakake. Yang nomor 3, apa maksud dan tujuan terkait agama yang bertauhid ini diturunkan di dunia? Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aidinut tauhid. Apa tujuannya? Ini Pak, tadi saya katakan setiap ayat itu sebelum Allah turunkan itu ada sebab. Contoh mengapa Rasulullah diturunkan ke bumi ini miturut Quran, karena banyak hati umat manusia dalam keadaan gelap gulita. Akhirnya huwa Allah arsala mengutus rasulahu terhadap utusannya bil huda dengan membawa petunjuk wa dini tauhid dinil haq agama yang mengesahkan Tuhan. Ini tujuannya apa? Yudhirahu ala dini kulli, untuk mengislahkan jiwa kita yang asalnya fitrah terus terjadi kotor biar kembali ke fitrah. Cara bahasa kita agama Islam yang asalnya Islam kita asal-asalan, ngapunten kan kata asal-asalan iki apa? Pokoke imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Pokoke meninggalkan larangan dan menjalankan perintah, tapi tidak melihat kondisi hati ini jauh dari Allah. Biar enggak seperti itu. Nah, ini maksud tujuannya. Oleh karena keadaan hati kita terbelenggu oleh nafsu dan kita perbuatan hati selalu menyekutukan Allah, biar enggak seperti itu diturunkanlah utusannya. Dalam hadis dikatakan innama bu'ithtu liutammimma makarimal hati, akhlak loro nyempurnaake akhlak. Berarti nek bahasane nyempurnaake akhlak manusia pada saat itu belum sempurna. Akhlaknya masih di dalam akhlak syariah, hakikiyah belum. Masih ijtimaiyah, ilahiyah belum. Buktinya kita sholat ilahiyah enggak ada. Bukti ini ilahiyah enggak ada, hati kita belakrak tutun dindi. Allah kasihlah akhlak ilahiyah. Berarti dinut tauhid wajib kita pelajari. Apa yang diprioritaskan? Tolong ini bisa dibuka di antara dua hal tadi ya. Di antara dua akhlak, apa yang Allah prioritaskan? Bagi kita ini, Mbak, kita harus paham tentang Al-Qasas 77. Mengapa darul akhirah tidak depan? Lalu walatan sana nasibaka minat dunya. Dunia kok dele nomor 2. Mengapa? Itu tidak jauh berbeda dengan lagu kebangsaan kita, kemerdekaan. Mengapa harus membangun jiwa dulu? Zaman sesepuh dulu kok tidak bangunlah badannya, bangunlah jiwanya, kok gak ngunu?
kok bangunlah jiwa terlebih. Ternyata para sesepuh dulu itu belajarnya kitab jenengan kitab kauniyah. Kitab sing sadurunge Pulo Jawa ana iku sudah wonten. Bahkan sebelum datangnya alam ini kitab iku wis wonten. Wong Jawa diomongi kauniyah mboten saged angel. Akhirnya diomongno kitab kuno. Akhirnya terkenal Hono Coroko. Ngono iso ngono. Cara sakniki niku sing viral yaitu kitab ajaran ilmu sejati sangkan paraning dumadi. Benderane wakeh. Ana sing sabda Dharma apa terus lah kepercayaan loh di situ juga bendera-bendera. Cuman inti daripada semua ajaran di bendera masing-masing membawa kitab asal kuno, intinya mung situ manunggaling kawula. Nek cara Quran biwahdaniyah mengesakan Allah. Lah inilah risalah Rasulullah itu membawa risalah ini. Berhubung orang Jawa gak ngerti Arab, nek diuruki Arab ilatih iku mangkaku-kaku kuno. Ngoten. Alam niki, Pak, kauniyah. Lho, nguniku apa saya? Sik tah. Gusti Allah iku pahami ilmu bahasa Arab tok apa tah? Jawa gak paham Gusti Allah. Lah wis ngoten mawon. Gusti Allah biyen sampai sakniki sami mboten. Lah iya. Wis ngoten mawon. Gak usah bingung-bingung ngelokno gara-gara siji bahasa terus dilokno gak sah. Ya aja ngono lah, dulur. Ayo belajar arif kita itu. Sebab di tengah-tengah manusia itu kaumnya itu banyak beda-beda bahasa, banyak beda-beda suku. Ya Allah. Lah kitab kauniyah niku kula ngadah niki ning omah. Tulisannya lucu. Nek angsal kula tulis ngeten. Duka jenengan saged maca napa mboten? Iku jare yoga kula bi iku cacing jare ngono. Mboten saged diwaca, Pak. Al-Qur'anul Karim iki dulu mboten enten sandangane asale. Mboten enten. Akhirnya ada istilah versi Utsmani lah kan disempurnakan akhirnya jatuh pada kita itu karya enak tok. Lho iso diwaca alif fathah, alif katroi lah ngoten nggih. Lho, penak. Dulu datangnya enggak. Makanya Rasulullah mengapa wahyu yang pertama munculnya Iqra, bacalah. Karena itu kita belum bisa baca. Salah satu di antaranya gini Pak isinya. Ada seorang pemuda dan pemudi ketemu. Sebab podo senengi. Gak usah ngomong I love you, guyu nih ikut tondo seneng. Iya niku ayate ngoten tok Sinten sing saged nerjemahno? Mboten saged. Nek cara bahasa sakniki. Nah, makanya yes mohon maaf apapun resikonya nanti akan kami tanggung. Dipaksakan saya untuk menulis kauniyah ini dengan bahasa yang sekarang. Ibarat sebelum Al-Qur'anul Karim itu ada wahyu Allah sing terjaga atas keasliannya, yang keasliannya itu disebut Al-Qur'anul Qadim. Terus Al-Qur'anul Qadim menelurkan namanya, mohon maaf, pertama adalah
Taurat, Jabur, setelah Jabur Taurat, Taurut, Injil, terakhir Al-Quran. Mengapa kalau itu asli sempurna dari Allah kok ganta-ganti? Ternyata jawabannya ketika saat Jabur itu dinodai, maksud inti wahyu Allah disempurnakan oleh Taurat. Taurat sebetulnya sudah sempurna, oleh karena banyak yang mengubah, tangan yang tidak tanggung jawab, munculnya Injil. Injil oleh karena itu, sebab memang banyak yang bermaksud untuk mengalihkan makna, maksudnya adalah akhirnya muncullah disempurnakan Al-Quran. Pertanyaannya, apakah Al-Quran juga ada tangan-tangan yang enggak tanggung jawab untuk mengalihkan daripada tujuan? Tak jawab ya. Contoh di awal surat ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kita diperintahkan untuk maju ke nama? Kok tidak menghadap yang memiliki nama? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mengapa kita itu diperintahkan untuk menghadap kepada sifat, tidak kepada mausufnya yang disifati? Otomatis kita akan hanya mendapatkan maisatu dunia, kebutuhan dunia tok. Akhirat tidak kita dapatkan. Akhirnya penuh karoma, golek duit gampang. Iki namanya sanjipa. Tahu sanjipa? Penipu. Penipu nomor piro? Piro 87. Penipu. Contoh saya dikatakan menipu Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairum makirin. Saya tidak sadar kalau Allah nipu ini tambah jos terhadapku. Ngeten contoh. Lewat ngilmu ini yang telah Allah berikan ning jero dadaku iku tak akoni ilmuku. Terus tak sampekno terhadap jenengan. Saya tidak bicara masalah bisa roh, tidak bicara masalah bayarane, nggak pernah bicara seperti itu. Tapi di dalam hatiku ada pengakuan bahwasanya ilmu adalah ilmuku, terus mengukuhkan terhadap jenengan. Kuwi kudu sadar sing ngajarno iki iso sing ngajarno aku. Lho iki berarti aku nipu Gusti. Wis. Gak ngomong masalah duit padahal. Apa maneh? Ngomong mana masalah bisa roh, lah ngoten nggih. Kula sering Pak ditanya dulur-dulur sing wonten luar daerah ngoten, Gus pinten sih bayarane ngajiku biar kula niki alasane ben engko cek gak salah paham ngoten. Nek masalah ngoten niku dulur, jujur mawon. Ojo maneh ngomong bab masalah ngono. Pengakuan diri ngilmu iki wis aku nipu Gusti Allah kok. Halo. Apa mana bicara masalah Allah? Ketemu piro? Ketemu piro? Akhirnya tak jawab ngene, wes apa cari Gusti Allah? Ngoten tok. Pun niku jawaban terakhir. Kula diduwes ngeten-ngeten. Mosok Gusti Allah pernah bandrol lah. Halo. Ya wes. Kalau kita berani bandrol berarti ya wis wani nipu. Iku yang disebut sanjipa mang Pak. Pun lanjut. Berarti yang diprioritaskan dari beberapa ajaran ini awwaluddin ma'rifatullah. Berikutnya, jikalau orang yang dikatakan bagus itu berarti orang itu harus membagusi orang lain. Tapi mengapa ketika saat kami belajar untuk membagusi orang lain, justru orang lain itu mendolimi aku? Jawabannya sederhana, karena orang lain itu durung tahu pangerani, wis titik ngoten tok. Nek wis ro pangerani mboten, Pak. Mboten. Wis.
tentang masalah persepsi ketuhanan. Mengapa saya memakai surat Al-Baqarah ayat 115? Fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Jikalau kau ingin tahu wujudnya Allah, lah gini dah Allah. Lah gini dah. Antara sampean kali kula, ya niki, lah ngoten dah. Sebetulnya itu untuk mempermudah jenengan. Padahal itu peseni Romo. Nek wani akmu ngomong ngono umurmu dilongi. Rasane atiku nek biyen wedi. Rasane atiku ya ketepaan. Bebas ndukin dunya kan wis penak. Lah ngoten ta? Wis gak gembul menungso, lah ngoten ta? Laksana seperti burung yang tadinya ada di sangkar terus keluar dari sangkar, bebas mboten? Bebas. Wis ra mikir anak, ra mikir bojo, ya. Ra mikir penggawean. Anteng misan. Niku memang sing digoleki. Orang-orang yang sudah makrifat billah sedaya jenengan ati mesti rindu tentang itu. Rindu. Bukan takut, malah rindu. Beda zaman sampean kali kula ada di Am. Yang paling ditakuti adalah kematian. Sebab apa? Eling-eling bojone si Ayu. Nah, si Nom. Eling-eling sampean masih banyak pertimbangan enakin dunya, padahal itu Pak fi sudurin nas alladzi yuwaswisu fi sudur iku bisikan tiupan nafsu. Akhirnya kita lalai pada Allah. Lanjut. Apa manfaat dan mudaratnya terkait masalah seseorang ini? Mohon maaf, saya sendiri aja lah. Apa manfaatnya kami menyampaikan tentang teori sangkan paraning dumati atau teori innalillahi wa inna ilaihi yang tujuannya adalah ma'rifatullah. Apa maksud dan tujuan? Manfaatnya saya apa? Nggih ngapunten Kang Kata. Tak kembalikan pada diri saya aja. Berpijak dari satu ayat yang Allah katakan wama arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Wa qala aidan illa rahmatan lil alamin. Ayat yang pertama, Muhammad kuwi diutus tak utus nang donya iku hanyalah illa mubasysyiran, memberikan peringatan, memberikan kabar baik. Mubasyiran ini peringatan, kabar baik. Sinten berarti siapa yang dikabar baiknya? Orang yang beriman. Wanadhiron sebagai peringatan. Lah peringatan ini larinya mukhatabnya kemana? Orang yang tidak percaya. Makanya bagi jenengan yang sudah tahunan mencari kefahaman piye sing ilmu iki kok tembung isyarah ketika Allah menjelaskan tentang dengan mudah gamblang kok gak biyen lah ngoten ta ati sampean mesti lho ya iki sing tak goleki walaupun ning YouTube akhirnya ketemu akhirnya ning ati kok gak biyen ya. Jadi Muhammad itu tidak ada maksud dan tujuan untuk memaksakan kehendak supaya umat mengikuti ajaran ini. Enggak. Mboten, Pak. Umat itu punya hak masing-masing. Boleh menolak, boleh menerima. Makanya ayatnya mubasysyiran wa nadhiran. Bisa menerima dan menolak. Yang menerima berarti kabar baik, yang menolak berarti peringatan. Mat awakmu iku gur kuwi tok. Enggak boleh nyalahno Kanjeng Nabi Muhammad itu terhadap mereka yang menolak, enggak boleh. Sehingga sampai detik ini kami bisa bertahan untuk menyampaikan, belajar untuk bisa menerima keadaan itu. Ingat Pak, saya katakan kami ini bukan untuk wong Islam tok loh ya. Saya untuk umat.
Saya Buddha sudah, Hindu sudah mengundang saya. Sudah. Jadi suatu saat jikalau saya ini berdakwah di gereja, empun bingung sampean. Bisa jadi saya ini masuk di dalam kafe-kafe. Wah, sing mangku ini loh ya. Sampean pun bingung sampean. Karena ingat saya bukan hanya untuk panjenengan. Nah itu ayatnya mubasysyira wa nadhiron. Untuk semuanya. Walaupun itu sampean anggap musuh sampean, jangan pernah untuk membatasi diri saya. Artinya aku nggak boleh nanggone umat Nasrani, Hindu, Buddha, nggak, jangan. Karena Allah sudah menetapkan saya itu cuma disuruh menyampaikan saja, tapi tidak boleh memaksa untuk mengikuti, paham nggih? Nah, dari sisi sinilah pahit dan getirnya selama 25 tahun ini bisa kami timang-timang. Nggih nyuwun sewu ya. Tapi tidak, bukannya aku curhat mboten. Nyonyor ambek enggak akeh nyonyori. Tapi kami tidak di situ, Pak. Tugas saya pun hanyalah menyampaikan saja. Enggak ada paksaan dan tidak menyalahkan bagi yang menolak bahkan menghujat. Itu hak panjenengan. Sisi manfaatnya bisa diterima oleh golongan mubasyiron. Jenengan piyambak ning ati. Sampean timang-timang lah. Waktu zamane sampean belum paham tentang taklimat Rasulillah fi ilmi tauhid, tali sesudahnya. Sampean piyambak sing saged bisa meraosake ning ati manis dan nikmatnya ketika jenengan beribadah. Ketika jenengan iki mengetrapno dzikir sirul asrar, jenengan piyambak sing saged mastani. Nggih, mungkin Ibu ada, Bu? Ganti Ibu, barangkali Ibu ada. Enggak ada? Bapak cukup? Nggih. Keborong niku wawah. Nggih, pun ngaten mawon. Monggo kita tutup dengan suratul Fatihah, di mana apa yang sudah Allah berikan pada kesempatan malam hari ini estu menambahkan nilai mutu ubudiyah kita terhadap Allah dan menjadikan anak putu kita nanti dijadikan Allah sebagai pengikut baginda Rasulullah kang setia. Lahumul Fatihah. Bismillah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.